Hai Ibu, hai Ayah, kembali lagi nih bersama saya Dr. Bonita. Saya seorang konselor menyusui dari tim Yoyael. Hari ini saya mau sharing mengenai bisa nggak sih sebenarnya ibu yang berkarir menyusui dan bagaimana teknis pelaksanaannya supaya menyusuinya berhasil, berkarirnya juga berhasil ya. Oke, jadi pertama yang perlu disadari dulu bahwa pilihan apapun yang dipilih oleh seorang ibu menyusui semuanya baik ya. Apakah ibu menyusui mau bekerja di rumah, mau bekerja di kantor, atau seorang ibu menyusui mau menyusui bayinya tok di rumah sebagai ibu rumah tangga, semua pilihan itu baik adanya. Nah, tinggal bagaimana caranya kita mensukseskan itu. Nah, di segmen kali ini saya mau berbagi bagaimana caranya supaya bisa mencukupi kebutuhan ASI untuk bayi ketika seorang ibu menyusui harus bekerja dan harus berpisah dengan anaknya. Oke, prinsip pertama adalah tetap jaga produksi ASI. Nah, seperti hukum ASI yang sebelumnya, bahwa produksi ASI sebenarnya kan dipengaruhi oleh supply dan demand. Jadi hanya tergantung seberapa banyak seorang ibu menyusui itu mengosongkan payudaranya. Itu untuk produksi ASI. Kemudian yang kedua, jika memungkinkan, pertahankanlah menyusui secara langsung. Nah, dok, tapi kan harus berpisah dari bayi dan ibunya. Bagaimana dong? Nah, yang perlu dikhawatirkan dan yang perlu diperhatikan, jangan sampai ada bingung puting di antara kalian berdua ya. Nah, bagaimana caranya? Berarti saat ibu dan bayi berpisah, saat ibunya harus bekerja nih, berikanlah ASI perah dengan menggunakan media selain DOT. Ya, gunakan media selain DOT. Sebenarnya kenapa sih dok? Kenapa nggak boleh banget ada DOT gitu ya? Nah, sebelum sampai ke situ, mau terangin sedikit nih. Sebenarnya ketika seorang bayi menyusu secara langsung kepada payudara ibu, seorang bayi harus memperkerjakan 11 otot untuk bisa mengeluarkan ASI. Ya, 11 otot loh. Nah, berbeda dengan DOT, hanya membutuhkan 1 otot. Namanya manusia nih ya, pasti carinya yang gampang-gampang aja. Males kalau suruh 11 otot. Nah, permasalahannya 11 otot yang sudah dilakukan, yang sudah dilatih berkali-kali ini ternyata sangat berkaitan dengan ketika anak itu nanti akan MPASI. Jadi menurut penelitian nih, Mam, ternyata ibu-ibu yang membiasakan anaknya menggunakan DOT tersebut, yang hanya membiasakan dengan 1 otot saja, ketika nanti MPASI akan terjadi kesulitan saat makan. Misalnya anak jadi tidak mau makan, susah naik tekstur, suka muntah kadang-kadang ketika mau makan. Nah, itu makanya kenapa disarankan jika memungkinkan tetap direct breastfeeding. Ya, ketika seorang ibu bekerja, gunakan media lain selain DOT untuk pemberian ASI perahnya. Jadi, pengasuhnya di rumah harus diajarin juga. Nah, caranya bagaimana sih dok untuk memberikan ASI perah tanpa melalui DOT? Sekarang banyak sekali kok ibu dan ayah pemilihan media-media pemberian ASI perah. Salah beberapa contohnya ya, ada penggunaan cup feeder, ada sloki, ada penggunaan pipet, spuit. Banyak sekali yang bisa digunakan ya. Yang penting hindari penggunaan DOT. Kemudian yang berikutnya, prinsip yang paling penting adalah berapa kali saya harus mengosongkan payudara ketika saya tidak bisa menyusui bayi saya secara langsung ya. Nah, yang bisa dilakukan oleh ibu menyusui saat bekerja di kantor atau bekerja di luar rumah itu sebenarnya mengosongkan dengan berbagai cara. Nah, ada cara-cara yang bisa dilakukan nih selain yang pasti sudah pada tahu menggunakan alat bantu perah atau pumping. Cara yang lainnya bisa dilakukan dengan perah ASI manual menggunakan jari, menggunakan tangan, karena sebenarnya perah secara manual itu kan harus bisa dilakukan. Kalau pumping kadang-kadang ibu suka lupa tuh, waduh nggak bawa pumping berarti nggak bisa mengosongkan payudara. Nah, harusnya seorang ibu menyusui sudah bisa memerah secara manual menggunakan jarinya. Karena kan nggak mungkin lupa bawa jari ya kan. Nah, nanti akan ada segmen tersendiri nih untuk membahas itu ya. Namun yang pasti harus lakukan pengosongan payudara secara teratur, secara berkala ketika seorang ibu harus terpisah dengan bayinya. Berapa lama itu kira-kira? Yang pasti tidak boleh lebih dari 3 jam. Jadi yang terbaik atau optimalnya
1,5 jam sampai 2 jam sekali seorang ibu harus mengosongkan payudaranya ketika sedang bekerja. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan oleh ibu yang berkarir dan juga menyusui sehingga bisa menjadi lebih baik. Biasanya kalau sedang bekerja pasti capek dong, apalagi harus pumping, apalagi harus mengosongkan payudara secara tuntas. Nah, ini merupakan salah satu keuntungan juga ketika seorang ibu menyusui masih bisa mempertahankan direct breastfeeding ketika ibu sudah bersama lagi dengan bayinya. Karena ternyata menurut penelitian ketika seorang ibu bisa menyusui secara langsung, ada hormon-hormon yang membuat menjadi rileks, hormon relaksin, hormon endorfin, dan juga oksitosin semuanya keluar. Dan ketika hormon-hormon itu keluar, luar biasanya itu bisa menjadi seperti obat penenang loh untuk ibu dan juga bisa menjadi obat penenang juga untuk bayinya. Jadi luar biasa sekali ya ketika seorang ibu udah capek kerja, ternyata begitu masuk pulang ketemu sama anak bisa direct breastfeeding, quality time-nya juga terjaga. Jadi yang tadi prinsipnya selalu dipenuhi ya ibu dan ayah. Dan jangan lupa untuk ayah-ayah yang memiliki istri yang juga menyusui dan berkarir selalu disemangati ya. Ingat 80% keberhasilan ibu menyusui ada di tangan ayah. Oke ibu dan ayah, semoga sharing tadi bermanfaat ya. Ingat prinsipnya, semoga berhasil. Dah.